Halo, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Dorcas Rambo Edaluba, SPD SD, sebagai Kepala Sekolah di SD Masehi Tamaau sejak 20 Juli 2010 sampai dengan saat ini. SD Masehi Tamaau didirikan pada tanggal 1 Agustus 1955. Sekolah kami diakui swasta karena didirikan oleh Yayasan Persekolahan Masehi di Sumba atau YAPMAS dengan visi misinya sebagai berikut. Visi: terciptanya generasi penerus yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, serta cerdas dan terampil untuk mengikuti pendidikan selanjutnya. Misi: 1. Melaksanakan pembelajaran yang efisien dan efektif. 2. Meningkatkan kualitas guru lewat KKG dan pelatihan. 3. Melengkapi sarana prasarana pendidikan. 4. Mengembangkan potensi anak didik yang profesional, kreatif, dan menyenangkan. 5. Menciptakan lingkungan sekolah yang binar serta rasa kekeluargaan yang tinggi. Sekolah ini terletak di Tamaau, Desa Kebalawuntu, Kecamatan Ketikutana, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan luas lahan 18.225 meter persegi. Jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan: pendidik 14 orang, tenaga kependidikan 5 orang, jumlah siswa 210 terbagi dalam 12 rombel. Perkembangan SD Masehi Tamaau sejak saya menjabat sebagai kepala sekolah, banyak keunggulan yang diraih dalam bentuk prestasi di bidang akademik dan non-akademik, yakni yang pertama, pada tahun 2016 SD Masehi Tamaau mewakili Kabupaten Sumba Tengah mengikuti lomba MIPA tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, pada tahun 2018 SD Masehi Tamaau juga mewakili Kabupaten Sumba Tengah mengikuti lomba solo dalam kategori putra tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan masih banyak lagi prestasi-prestasi yang diraih di tingkat kabupaten, seperti juara 1 vokal grup selama 4 tahun berturut-turut, juara 1 solo, juara 1 lomba pidato, juara 1 tarian tradisional, juara 2 lomba cerita rakyat, juara 2 lomba tarian kreasi baru. Sebagai kepala sekolah di Sekolah Dasar Masehi Tamaau, saya menemukan masalah dalam kegiatan pembelajaran setelah melakukan supervisi akademik, yaitu hampir 50% guru menggunakan metode ceramah, sehingga pembelajaran yang dilakukan banyak bergantung pada guru dan bukan pada kemampuan belajar siswa. Sebagai bentuk pemecahan masalah melalui kegiatan diklat penguatan kepala sekolah, saya memilih topik atau judul peningkatan kemampuan guru dalam model pembelajaran PKM melalui program in-house training. Indikator keberhasilan yang diharapkan adalah: yang pertama, guru lebih berkompeten dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, guru dan siswa
lebih berkreativitas dan berinovatif dalam kegiatan pembelajaran. Apa kabar semua hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, oleh karena itu Pak Guru harapkan hari ini kita akan belajar bersama dan semua anak-anak boleh aktif terlibat dalam pembelajaran. Kita saling belajar, saling melengkapi, sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini dapat tercapai. Hari ini kita akan masuk pada tema yang keempat tentang berbagai pekerjaan. Lalu pada subtema yang ketiga tentang pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah menyimak video tupai dan ikan gabus, siswa dapat menilai unsur-unsur cerita dengan tepat. Yang kedua, setelah membaca teks tentang pengrajin kayu, siswa mampu mengkomunikasikan jenis pekerjaan terkait sosial budaya di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, setelah menyimak video, siswa mampu menginformasikan dampak pemanfaatan sumber daya alam. Nah, sekarang coba amati gambar yang ini. Ini adalah hewan tupai. Dan hewan yang satu ini tidak lagi asing. Semua sudah pasti tahu siapa di sini yang rajin memancing. Ya, ini adalah ikan gabus. Anak-anak, Pak Guru yakin pasti semua sudah mengenal apa itu tupai dan ikan gabus. Nah, sekarang Pak Guru punya satu cerita. Cerita nanti Pak Guru akan tampilkan lewat video pembelajaran. Cerita itu tentang persahabatan antara tupai dan ikan gabus. Mau nonton videonya? Oke, kita saksikan sama-sama. Persahabatan ikan gabus dan tupai. Di suatu sungai, hiduplah seekor ikan gabus yang bersahabat dengan seekor tupai. Mereka hidup saling membantu setiap harinya. Suatu hari, si ikan gabus jatuh sakit. Dengan setia, si tupai merawat si ikan gabus. Sudah beberapa hari, si ikan gabus tidak enak makan. Maka, si tupai berusaha membujuknya. Si ikan gabus hanya mau makan hati ikan hiu. Mendengar permintaan tersebut, si tupai sedih, sebab ikan hiu adalah hewan yang sangat ganas dan hanya hidup di laut. Namun, akhirnya ia mencoba untuk mencari ikan hiu. Tupai melakukan perjalanan ke laut. Ia meloncat-loncat dari satu pohon ke pohon lain, sehingga sampai pada sebatang pohon kelapa yang batangnya menjorok laut. Karena lelah, ia melubangi sebutir biji kelapa yang masih menempel pada pohon dan meminum isinya. Setelah air habis, ia masuk ke dalam kelapa itu. Tak lama kemudian, buah kelapa itu lepas dari tangkainya dan tercebur ke laut. Singkat cerita, buah kelapa itu sudah berada di tengah laut. Tiba-tiba datanglah seekor ikan hiu besar. Dengan segera ia menelan biji kelapa tersebut. Setelah berada di dalam perut ikan hiu, si tupai keluar dan menggigit ikan hiu. Karena kesakitan, ikan hiu menggelepar-gelepar menuju pantai. Sesampainya di pantai, tupai keluar dari tubuh ikan hiu. Dengan senang hati, si tupai membawa ikan hiu untuk sahabatnya. Setelah memakan hati tersebut, si ikan gabus sembuh. Ia dengan senang hati, si tupai membawa hati ikan hiu untuk sahabatnya. Setelah memakan hati tersebut,
si ikan gabus sembuh. Ia meloncat-loncat gembira. Ia pun berjanji akan menolong si tupai kalau ia sakit di kemudian hari. Nah, anak-anak, menarik kan cerita tentang tupai dan ikan gabus? Oleh karena itu, sekarang kita akan menemukan unsur-unsur cerita tersebut. Oke, yang pertama adalah judulnya Tupai dan Ikan Gabus. Tokoh yang ada dalam cerita tersebut adalah tupai, ikan gabus, dan ikan hiu. Terus sifat tokoh, tupai suka menolong, sedangkan ikan gabus sabar. Tempat kejadian itu adalah di Kalimantan Barat. Pesan moral yang kita bisa ambil dari cerita tersebut adalah kita harus saling tolong menolong. Anak-anak sekalian, setelah tadi kita belajar tentang unsur-unsur cerita dalam cerita tupai dan ikan gabus, sekarang coba perhatikan di buku bacaannya masing-masing. Ada bacaan yang berjudul tentang Ayahku Seorang Pengrajin Kayu. Nah, dari bacaan tersebut silakan anak-anak menentukan atau menuliskan pesan moral yang dapat diambil dari bacaan tersebut. Yang kedua, amatilah di sekitar anak-anak sekalian, kira-kira selain orang yang bekerja sebagai tukang kayu, ada profesi-profesi apa lagi? Ya, jelas ya? Nah, anak-anak sekalian, dari bacaan yang sudah dibaca tadi, kita akan mengikuti proses pengolahan kayu seperti yang tampak pada gambar ini. Di buku bacaan anak-anak sekalian juga ada, silakan diamati dengan baik-baik. Mulai dari kayu itu diambil di hutan, terus ditebang, diangkut, lalu diolah menjadi barang-barang berharga seperti meja, kursi, dan sebagainya. Dan selanjutnya, karena tadi kita baru saja mempelajari tentang pengolahan kayu, sekarang kita akan memperhatikan penyebaran hutan di Kalimantan dalam 6 tahun, dalam jangka waktu 6 tahun. Nah, anak-anak sekalian, dari materi tadi yang sudah dipelajari, jangan lupa untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD. LKPD ini Pak Guru akan kirim lewat WA Group dan dikerjakan selama 30 menit. Anak-anak sekalian, terima kasih karena sudah mengerjakan soal pada LKPD. Dan terakhir, untuk mengetahui sejauh mana anak-anak memahami materi yang Pak Guru telah bagikan tadi, dan link kuis ini Pak Guru akan bagikan nanti lewat WA Group. Jadi ini adalah soal evaluasi. Nanti ada beberapa nomor soal yang tampak dalam kuis tersebut. Satu nomor soal memerlukan waktu 30 detik. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Pak Guru mau mengucapkan terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah aktif terlibat dari awal sampai akhir pembelajaran. Terima kasih karena Ibu sudah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas dan kegiatan pembelajaran itu sudah boleh berjalan dengan baik. Cuma ada catatan-catatan tambahan di buku supervisi agar Ibu lebih perhatikan dan perbaiki sehingga pelaksanaan kegiatan pembelajaran ke depannya lebih berkreatif dan berinovasi. Karena guru-guru dalam kegiatan pembelajaran lebih banyak menggunakan metode ceramah. Terima kasih kepada Mama Kepala Sekolah yang telah memberikan pembekalan tentang pembelajaran PAIKM. Kami akan lebih berkreasi dan berinovatif dalam kegiatan pembelajaran. Shalom, terima kasih kepada Bapak Ibu Guru. Melalui kegiatan pembelajaran PAIKM, kami lebih bersemangat belajar dari rumah. Terima kasih. Shalom, selamat pagi dan terima kasih Bapak Ibu Guru atas pembelajaran PAIKM ini. Kami lebih bersemangat belajar di rumah. Terima kasih. Demikianlah rencana pengembangan sekolah di SDM Tamaau tahun 2020 dalam rangka
meningkatkan kemampuan guru dalam model pembelajaran PAIKM.